Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan materi pengantar pendidikan, bab hakikat pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izin saya mulai ya di sini dari menyampaikan urgensi atau hakikat pendidikan, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah salah satu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya di sini pendidikan adalah sebuah proses di mana di dalamnya ini mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, yang sebetulnya nilai-nilai kemanusiaan itu telah ada atau telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Tetapi pada proses kehidupan diperlukan adanya pendidikan agar nilai-nilai kemanusiaan itu betul-betul terrealisasi dalam kehidupan kita. Dalam Islam, pendidikan dilakukan untuk menyukseskan misi penciptaan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi. Nah, dalam Islam, hakikatnya pendidikan itu adalah sebuah upaya untuk kemudian menyukseskan misi penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan sebagai hamba Allah dan juga Khalifatullah, artinya makhluk yang memang diciptakan untuk kemudian mengelola bumi ini sehingga tidak menjadi rusak, justru harusnya menjadi makmur di tangan manusia. Nah, oleh karena itu diperlukan pendidikan agar kita dapat mengelola bumi itu dengan efektif dan efisien. Melalui pendidikan, manusia dikembangkan potensinya. Jadi yang awalnya sejak lahirnya manusia itu membawa potensi dalam dirinya, melalui pendidikan, potensi-potensi tersebut dikembangkan dan dilejitkan. Serta ditanamkan juga nilai-nilai karakter dan nilai-nilai agama pada dirinya, sehingga itu membentuk kepribadiannya yang membuat manusia itu berbeda secara signifikan dari binatang. Jadi kalau binatang itu juga punya potensi, tetapi mereka tidak melakukan pendidikan, tidak melalui proses pendidikan, ya tidak bisa dididik karena mereka tidak berakal. Ada ungkapan menarik yang pernah atau bahkan mungkin sering kita dengar, yaitu kalaulah tidak karena ilmu, manusia akan betul-betul seperti binatang. Nah, jadi begitu pentingnya ilmu, itu dia menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan cahaya yang akan menuntun kita dalam kegelapan, gitu ya. Jadi kalau kita berjalan dalam kegelapan itu tentu kita tidak tahu arah, tetapi dengan ilmu itu kita menjadi tahu arah, gitu ya. Jadi menjadi cahaya untuk kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa sumber pengetahuan. Jadi melalui pendidikan itu manusia kan memperoleh pengetahuan, ya. Dan ada beberapa sumber pengetahuan yang diakui ya dalam kehidupan manusia ini ada 4. Pertama adalah rasionalisme, di mana sumber pengetahuan ini berupa ide, logika, nalar ilmiah. Jadi ini bersumber dari akal pikiran kita, gitu ya. Akal kita mampu melogika, itu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini sesuatu yang benar atau ini sesuatu yang salah, itu secara logis, secara logika kita masuk, oh berarti itu bisa diterima dengan akal kita. Itu termasuk sumber pengetahuan yang bisa diterima, ya. Kemudian yang kedua adalah empirisme, sumber pengetahuan yang berupa fakta, objek, lingkungan, dan pengalaman. Kemudian intuisi, sumber pengetahuan yang berupa gejala yang tiba-tiba, bersifat personal dan tak bisa diramalkan, ya, intuisi. Kemudian wahyu, yaitu sumber pengetahuan yang berupa petunjuk Tuhan. Ini kebenarannya bersifat mutlak, bersumber dari kitab suci. Nah, adapun konsep dasar pendidikan, ya, dalam pendidikan nasional kita, ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1 itu disebutkan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, terutama fungsi pendidikan itu adalah mengembangkan potensi manusia dan kemampuan, kemudian juga membekali dirinya, gitu ya, agar berkembang nilai-nilai spiritual, kepribadian, akhlak mulia, serta memberikan bekal keterampilan yang diperlukan oleh diri kita, gitu ya, dan juga nanti untuk berkembangnya masyarakat serta bangsa dan negara. Kemudian dalam undang-undang yang sama, pasal 3 itu disebutkan bahwa fungsi pendidikan dan tujuan pendidikan yaitu, pertama disebutkan fungsinya di sini, yaitu pendidikan nasional berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu fungsinya. Kemudian untuk tujuannya yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi di situ tujuan pertama adalah membentuk keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian akhlaknya baik, itu. 1 dan 2 itu adalah terkait dengan karakter. Dan yang ketiga adalah pribadi yang sehat, berilmu, ya, terkait dengan ilmu pengetahuannya. Yang kelima itu adalah cakap, kreatif, mandiri, ya, terkait dengan keterampilan hidup. Kemudian menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian dalam pendidikan ini ada unsur-unsur yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, semuanya saling melengkapi dan semuanya diperlukan agar tujuan pendidikan itu tercapai, ya, agar proses pendidikan berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan ini secara umum tadi sudah saya sampaikan, akan tapi dalam prosesnya itu kan masing-masing materi atau submateri, ya, yang disampaikan itu punya tujuan masing-masing, gitu, tujuan pembelajarannya masing-masing. Kemudian ada kurikulum, di mana di sini kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan juga bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini kurikulum itu sesuatu yang menjadi pedoman, ya, dan dia harus ada dalam suatu proses pendidikan. Tidak mungkin tidak ada kurikulumnya, ya, akan tidak jelas nanti arahnya. Kemudian ini adalah subjek pelaku utama pendidikan, yaitu peserta didik, ya, mereka yang belajar di dalam kelas, gitu, termasuk mahasiswa dan juga pendidik sebagai ujung tombak proses pendidikan yang menyampaikan atau yang menjadi fasilitator dalam proses pendidikan itu sendiri. Kemudian interaksi edukatif, ya, adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara peserta didik dan pendidik dalam suasana atau proses pembelajaran. Kemudian isi pendidikan di sini merupakan materi-materi pendidikan yang disampaikan, dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan, yaitu sebuah lingkungan atau tempat di mana ada 3 lingkungan penting yang mendukung proses pendidikan, ya. Di sini ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian kita akan coba melihat konsep pendidikan dalam agama Islam. Dalam Islam, asas pendidikan itu adalah akidah Islam. Jadi kalau di dalam Islam ini pendidikan berdasarkan atau akidah ini sebagai asas pendidikan. Dalam hal ini bukan berarti bahwa tidak boleh mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari pemikiran di luar Islam. Ya, tetap boleh mempelajari ilmu yang berasal dari pemikiran di luar Islam. Tetapi akidah Islam di sini berfungsi sebagai kaidah atau tolak ukur pemikiran dan perbuatan. Jadi ilmu itu tetap nanti ditimbang sesuai atau tidak dengan akidah Islam. Contoh pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam misalnya adalah teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa perkembangan manusia berawal dari hewan primata, ya. Itu bertentangan, ya, salah satu teori yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi boleh saja kita mempelajari, tetapi
di sini kita tidak meyakini hal itu ya, tidak untuk diyakini. Kemudian tujuan pendidikan dalam Islam, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter ya, yang terdiri dari 3 hal. Pertama adalah kepribadian Islam, jadi membentuk kepribadian Islam, yakni seorang muslim harus memegang identitas muslimnya yang tampak pada cara berpikirnya dan juga cara bersikapnya yang dilandaskan pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ini pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang menguasai sakofah Islam. Di sini Islam mendorong setiap muslim untuk menjadi seorang manusia yang berilmu dan mewajibkan menuntut ilmu. Takaran kewajiban ilmu menurut Imam Al-Ghazali ada 2 kategori, yaitu ilmu yang bersifat fardu ain ya. Jadi ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, laki-laki perempuan semuanya harus mempelajari, tidak terkecuali. Contohnya pemikiran, ide, dan hukum-hukum Islam atau fikih serta bahasa Arab, ini bersifat fardu ain. Kemudian ilmu yang sifatnya adalah fardu kifayah, di sini ilmu yang wajib dipelajari salah satu umat Islam. Jadi tidak semuanya, jika sudah ada yang pelajari maka yang lain itu gugur kewajibannya. Di sini mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, serta keahlian. Contohnya adalah ilmu kimia, biologi, kedokteran, dan teknik. Kemudian yang ketiga adalah menguasai ilmu kehidupan, sains, teknologi, dan keahlian. Jadi di sini Islam itu mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan menetapkan penguasaan ilmu kehidupan sebagai fardu kifayah. Ilmu ini sangat berperan dalam membantu manusia melaksanakan tugasnya sebagai pengelola bumi yang akan memakmurkan bumi dengan wasilah ilmu, sains, dan teknologi. Ya tentu ketika kita mengelola bumi bukan ilmu agama yang akan sepenuhnya menuntun ya, kita memerlukan sains, memerlukan teknologi, dan itu juga teknik, itu juga sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Sehingga di sini ilmu apapun itu sebenarnya dalam Islam itu sangat ditekankan untuk dipelajari. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita niatkan ketika menuntut ilmu, mendengarkan penjelasan dari dosen, dari guru itu sebagai salah satu ibadah untuk menuntut ilmu, nanti insya Allah akan dimudahkan dalam kita memperoleh ilmu itu, dan setidaknya proses itu sudah menjadi ibadah, bernilai ibadah bagi kita. Nah, untuk materi yang kedua ya, terkait dengan hakikat pendidikan, ternyata materinya sampai situ saja. Semoga ini bisa dipahami dan semoga ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk untuk semangat dalam terus untuk mengembangkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.